Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada permulaan malam hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah Rabbul Alamin, kita telah melaksanakan ibadah salat fardu maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan taklim kita, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik hidayah pertolongan kepada kita untuk selamat dunia dan akhirat. Keluarga kita, anak-anak kita, jamaah kita semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Di tengah wabah yang banyak melanda ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita luruskan niat kita, kita bulatkan tekad kita untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan, diberikan taufik hidayah, hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita liburnya agak lama, Pak. Iya, tawakufnya agak panjang. Tapi yang saya tandai terakhir kita itu adalah Abasa. Sekarang kita An-Naziat. Iya. Karena masih ada tulisannya, Pak. Saya taruh di sini Assalam PUP. Surah An-Naziat adalah surah yang ke-79. Ada 46 ayat. Malam ini kita baca sampai ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadi'ati gharqa wan nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah
Aidza kunna idzaman nazirah qalu tilka idzan karatun khasirah fa innama hiya zajaratun wahidah fa idzahum bisahirah. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang taat, beriman, bertakwa kepadanya. Allah maha pengasih, maha pemberi. Siapapun diberi, mau beriman mau tidak beriman, mau manusia tidak manusia, semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan pun diberikan rezeki, diberikan hidup, diberikan sesuai dengan kapasitas dan porsinya. Kijang dikasihkan tanduk oleh Allah, tapi yang namanya ayam dikasihkan jaluk. Jadi masing-masing dikasih sesuai dengan kondisinya. Ada yang dikasih sisik, itu mungkin ikan gabus, tapi lele nggak punya sisik. Iya, dia punya patil. Allah maha pengasih, siapapun dikasih. Manusia pun begitu. Ada yang dikasih kekayaan, ada yang dikasih ilmu, ada yang dikasih keturunan banyak, punya anak laki banyak, punya perempuan banyak. Tapi juga Allah kasih juga ujian dan masalah. Semua orang ada masalahnya. Siapa yang dia taat kepada Allah, dalam nikmat Allah dia bersyukur, kemudian dalam ujian Allah dia bersabar, dialah yang akan mendapatkan rahimnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa kaum kafir dengan keras. Gharqa itu keras, sakit. Orang mukmin terlepas nyawa dari badannya itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut juga tahu betapa berat dan sakitnya. Apatah lagi bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi An-Naziat itu adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat yang mencabut nyawa manusia. Tapi yang mencabut nyawa untuk orang mukmin disebut di Al-Quran wan nasyitati. Dan malaikat yang mencabut nyawanya orang mukmin nashto, dengan lembut, dengan perlahan. Lembut saja sakit. Apalagi kayak gini Pak, rambut kita dicabut. Nih anak kita, nak cabutin uban dong, cabut pelan-pelan, berasa dicabutnya, apalagi dijambak tuh. Jadi rambut itu dicabut, atau ada yang namanya masuk duri ke tangan kita, susukan, dicabut dengan pelan-pelan aja sakit, apalagi dicabut dengan kasar. Tuh. Ya bagaimana tidak Pak? Sejak kita ada dalam kandungan, ruh sudah dimasukkan ke dalam jasad kita. Kita lahir, ruh itu ada. Jadi sepanjang umur kita, mulai dari alam rahir sampai di dunia ini, itu selalu bersama. Tiba-tiba dipisah. Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, setelah anaknya besar, selesai kuliahnya, umur 22-23 tahun, dia bilang, Pak, Mak, kayaknya saya harus meninggalkan kampung halaman kita, saya mau pergi merantau. Dipotongin kambing, dipanggil ustadz, dipanggil saudara, tetangga, keluarga-keluarga dekat, didoakan. Ketika itu anak melangkah meninggalkan pintu rumah, berurai air mata ibunya. Bapaknya pun tertunduk. Kenapa?
perih, ada rasa sedih berpisah. Kenapa berpisah? Dengan yang dicintai. Apalagi itu anak minggat. Lo lambah sedih, Pak. Walaupun dia kesel, tetap aja di sini sedih. Namanya anak. Lah ini ruh kita yang selalu nempel dengan jiwa raga kita. Disuruh misah. Itulah kiasan-kiasannya. Ulama-ulama kita ngasih gambaran ketika kita ngaji, mereka ceritakan begitu. Jadi ini bersama kita selalu ketika misah, ya wajar kalau ada rasa perih, ada rasa sakit. Ketika itu dipaksa keluar, sakitnya luar biasa. Ketika itu dikeluarkan dengan lembut, tetap sakit, tetap sedih. Kenapa? Namanya berpisah dengan sesuatu yang melekat dengan kita. Yang mati kan jasadnya, Pak. Yang mati itu badan. Yang dikubur, yang hancur, yang semuanya nanti jadi kembali jadi tanah, hancur tulang belulang kita itu kan jasadnya. Ruhnya kan nggak mati. Makanya kalau kita berdoa, yang nerima ruhnya, bukan badannya. Kita doakan orang udah meninggal, orang yang masih hidup. Yang nerima ketika kita doakan Pak Endang mudah-mudahan selamat. Ya, yang nerima bukan badannya Pak Endang, kata-kata itu, ruhnya. Maka karena ruh nggak mati, didoakan terus. Ruh nggak pernah mati. Ruh itu cuma pindah dari alam ruh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim udah ada di dalam tubuh kita, terus sampai di dunia ada di tubuh kita. Ketika kita meninggal dunia, wafat kita, yang mati itu badannya, ruhnya enggak, pindah doang. Orang pindah, ya walaupun dia jauh, tetap aja bisa didoain. Walaupun dia jauh. Di dunia ini juga kita sering misah dengan orang, kita saling mendoakan. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Jadi pertama, An-Naziat adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, gorqa, dengan keras, dengan disebutkan itu dipukul. Hei jiwa yang buruk, keluar kamu. Dipukul punggungnya, dipukul wajahnya, keluar dari tubuhmu. Tapi orang-orang yang datang kepadanya, wan nasyitat, malaikat yang lembut, dia akan bilang, ya ayyatuhan nafsul, jiwa yang tenang, irji'i, ayo kita pulang, ayo kita kembali. Makanya orang yang meninggal disebut namanya kembali, irji'i. Raja itu kembali. Kemana kembali? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang mati kayak kubur atau balap atau itu gimana? Sama juga tak? Sama. Meninggalnya baik itu kelelap, baik itu kecelakaan, jatuh bagaimanapun, semuanya itu adalah pasti tetap merasakan yang namanya perpisahan antara jiwa dengan ruh. Jiwa dengan ruh tetap. Cuman kalau orang meninggal normal ada di hadapan kita, kita bisa saksiin. Yang kita saksikan itu satu, gunanya adalah untuk pelajaran. Pelajaran. Kalau ada orang dekat kita sakaratul maut, Rasul ngajarin kita, talkinkan dia. Bacakan padanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang yang meninggal? Kalau dia itu kecelakaan, kelelap, ya nggak ada yang bacain, nggak ada yang nuntun. Maka sebelum itu terjadi, kita nggak tahu kita nanti meninggal itu apakah dalam keadaan dituntun orang atau enggak. Banyak-banyaklah berucap kalimat tauhid. Abdul zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan harapan kalau kita meninggal, itulah ucapan terakhir kita. Iya, doa kita begitu. Siapa orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam akhir hayatnya dakhalal jannah. Atau kita misalnya ini suatu bentuk kehati-hatian atau
anjuran saja ketika orang sudah meninggalkan berarti sudah terlepas seluruhnya. Nah, ketika petugas dia memandikan itu ada anjuran berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati terhadap mayat, mungkin mayat itu akan merasakan seperti apa. Oh iya, itu adab, etika memperlakukan jenazah. Etika memperlakukan jenazah. Karena ruh itu masih menyaksikan. Ya, jadi kalau kita memperlakukan jenazah nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh miringinnya harus susah amat. Jangan. Miringkan dengan lembut. Jangan kita jadi malaikat yang kayak an-najiat, kasar, keras. Karena kita nggak tahu. Kita tidak tahu dia itu orang beriman atau orang yang jolim. Nggak tahu kita. Jangan menghukumi orang. Ini kan waktu hidup suka mabuk, belum tentu. Jangan-jangan kita kira dia tukang mabuk, nggak taunya dia orang soleh. Tuh. Karena kita ini sering berprasangka. Ada seorang ulama ketika lewat, dia lihat ada dua orang, laki dan perempuan duduk di pinggir sungai. Ada minuman. Ini orang udah mabuk, berdua-duaan di situ. Dia lewat, yang dilihat kan punggungnya. Setelah dia balik, Assalamualaikum. Tadi Anda udah berprasangka buruk dengan saya. Tahukah kamu siapa yang di samping saya itu? Itu ibu saya. Tahukah kau minuman yang ada kami minum itu air putih, air biasa. Cuman tempatnya botol ituan. Mungkin dia nggak ada tempat kali. Kita suka berprasangka. Bahkan mungkin udah sampai kepada kita cerita tentang Sultan Turki terakhir itu, yang berjalan-jalan tengah malam karena dia nggak bisa tidur, dia panggil pengawal, ayo kita jalan-jalan dulu. Akhirnya dia ketemu di sebuah gang jenazah, orang udah meninggal, digoyang-goyang sama dia, ini udah meninggal. Orang berlewatan aja nggak ada yang mengurus. Akhirnya dipanggil, wahai saudara-saudara, itu Sultan Murad tuh. Ini orang meninggal nih, orang sini kan, iya orang sini, tapi itu pendosa, makanya nggak ada yang mau peduli dengan dia. Ya biar duka pendosa diurus jenazahnya, katanya enggak, urus aja sendiri. Akhirnya ditanya, itu orang nggak kenal kalau ini sultan. Dia nyamar, dia belusukan. Belusukannya benar, bukan belusukan yang ini. Ya ini belusukan yang benar gitu. Emang ada yang nggak benar, nggak tahu. Itu pertanyaan provokatif. Nah, itu akhirnya dipanggil orang-orang, diangkat lah. Itu rumahnya. Sampai di rumahnya, nangis istrinya. Kan sudah kubilang sama kamu, jangan lakukan itu. Nanti kalau kamu meninggal, nggak ada orang-orang yang ngurusin kamu. Sambil nangis itu istrinya ngomong, saya udah bilang ke dia jangan melakukan itu, tapi jawabannya waktu dia hidup, tenang saja istriku, nanti yang ngurus jenazahku itu adalah sultan dan para pembesar-pembesar negeri ini. Sultan kaget. Emang apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ini setiap malam dia bawa uang kami dari rumah, dia pergi beli minuman-minuman. Setelah dia beli secukup uang dia bawa ke rumah, dihancurkannya di kamar mandi, dibuang ke toilet. Dia bilang mudah-mudahan ini mengurangi orang yang mau minum malam ini. Kemudian dia ambil lagi duit di rumah ini, dia pergi ke rumah-rumah pekerja seks komersial. Dia ketuk pintu rumah itu, dia bilang malam ini ku bayar kamu kunci rumahmu, malam ini ku bayar kamu kunci rumahmu. Dikasih beberapa orang, jangan buka lagi, mudah-mudahan itu mengurangi dosa orang pezina malam ini. Itu yang dia bilang. Tapi orang mengira dia adalah pelanggan dari pelacur-pelacur itu. Orang mengira dia adalah pemabuk yang tiap malam minum minuman keras, padahal dihancurkan di kamar mandi. Saya udah bilang jangan lakukan itu, nanti orang menuduh kau fasik. Kata dia, nggak peduli tuduhan orang, Allah Maha tahu, nanti sultan yang ngurus jenazahku. Benarkah itu? Kata sultan, sayalah Sultan Murad, sayalah Sultan Turki di masa Khalifah Bani Utsmani itu. Besok kita urus jenazahnya. Ya sultannya datang, ketua majelis ulama ikut. Tuh. Jadi kadang-kadang memang kita ini nggak tahu, Pak. Orang soleh nggak taunya orang salah. Jangan, Allah yang Maha tahu.
tetapi sebagai mukmin kita harus selalu berprasangka baik. Berprasangka baik. Jadi kalau ada jenazah tadi, apakah dia jenazah yang rajin ibadah atau jenazah yang tidak rajin ibadah, tetap kita perlakukan dengan baik. Kenapa? Itu tuntunan Islam. Bagi kita malah cuma cukup KTP-nya, Pak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau orang itu KTP-nya Islam, dia harus diurus fardu kifayahnya sesuai karena kalau enggak nanti diambil orang. Diambil orang. Kerjanya mabok, main judi, main perempuan, ke masjid nggak pernah, taklim nggak pernah datang, arisan-arisan, pengajian-pengajian di warga nggak pernah nongol. Tapi kita tahu dia lapor RT RW, dia Islam. Kalau dia meninggal, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i masih harus diurus dengan cara fardu kifayah Islam. Begitu. Walaupun ada juga mazhab lain nggak usah diurus. Karena kalau menurut orang Mu'tazilah itu udah kafir. Kalau kafir ya nggak perlu. Tuh, hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saatnya nanti kita wafat, kita didatangi oleh malaikat wan nasitati nashta. Malaikat yang lembut mengambil kita. Wasabihati sabaha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabha. Malaikat itu kalau datang cepat, lebih cepat daripada cahaya. Cahaya merambat itu 360 juta kilometer katanya per detik. Lebih cepat lagi. Makanya jangan heran ketika Muhammad Rasulullah SAW melaksanakan peringatan perjalanan Isra Mi'raj itu begitu cepat. Kenapa? Karena dia dibawa sama malaikat. Tahun-tahun 50-an orang-orang tua kita, kakek-kakek kita berangkat haji, itu kan bisa 6 bulan baru pulang. Kalau tahun 50-an atau tahun 40-an orang pergi haji cuman sehari, pasti dibilang pembohong. Haji kemana kamu? Haji kemana? Masa sebulan udah pulang? Kalau zaman sekarang paling sampai pondok gede kali kamu tuh. Sampai Islamic Center kali kamu hajinya. Tapi tahun 1500 tahun yang lampau, 1500 tahun yang lampau Rasul pergi ke langit dalam waktu yang sangat cepat. Sekarang orang sudah mulai mikir, iya ternyata itu tidak susah. Nah, susah. Karena Allah sudah menjelaskan kita bisa melampaui batas-batas planet ini asalkan dengan sultan, dengan kekuasaan, dengan ilmu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekedar gambaran sama kita. Kalau 20 tahun yang lalu ada orang bisa ngobrol, jangan 100 tahun yang lalu, ngobrol di sini dengan temannya di gunung tertentu, kemudian kelihatan wajahnya, itu sudah dianggap itu wah punya kesaktian yang tinggi. Dalam sinetron Mak Lampir yang mampu itu, ada dibikin air, di mana kamu Grandong, tuh kelihatan. Itu cuma dia yang mampu tuh. Ternyata setelah teknologi, semua orang, anak kecil pun bisa. Papa di mana? Bapaknya di Amerika, ini lagi di kerja, tuh ruang kerja papa, gitu. Jadi sesuatu yang tadinya dianggap tidak mungkin, mustahil, Allah karuniakan ilmu itu pelan-pelan, mulailah terbuka tabir. Mulai terbuka tabir dengan ilmu. Sayangnya kita umat Islam ketinggalan dalam hal ini. Kita ketinggalan dalam pengetahuan, teknologi dan informasi. Yang menguasainya justru orang lain. Padahal yang mengungkap tentang itu adalah Al-Quran. Saya pernah belajar kristologi 4 semester, Pak.
Salah satu yang ngajar adalah Profesor Abu Yamin Roham, kalau bapak-bapak ada yang kenal. Abu Yamin Roham itu dia karena dia perbandingan agama, dia punya Bible di rumahnya, Injil itu dalam berbagai macam bahasa. Kalau bahasa yang di Indonesia, mulai dari bahasa Aceh sampai bahasa Papua. Itu kira-kira di rumahnya itu dijejer itu kitab-kitab Bible itu, Alkitab, Injil, Bible, nama-namanya itu lebih dari 14 meter, Pak. Jadi dari sono sampai ke sini jejer tuh. Dia cerita apa yang tidak ada, yang prinsipil di Al-Quran, tidak ada di Al-Quran tapi tidak ada di Bible. Saya nanya waktu itu, dia bilang yang paling prinsipil yang tidak diajarkan di Bible tapi sangat diajarkan di Al-Quran adalah ilmu. Jadi Bible itu katanya nggak ada anjuran wajib menuntut ilmu, nggak ada. Tapi kalau di Al-Quran itu justru yarfa'illahu alladzina amanu minkum utul ilma darajat. Tuh wajib bagi laki-laki dan perempuan menuntut ilmu. Di Bible itu katanya enggak ada. Kalau Bible Al-Quran bicara Tuhan, di Bible juga bicara Tuhan walaupun dalam konteks yang berbeda. Bicara surga neraka, di sana juga ada cerita tentang itu. Tapi bicara pentingnya menuntut ilmu nggak ada. Kita ketinggalan ternyata. Maka sampai sekarang sekolah-sekolah yang bagus-bagus adalah bukan milik orang Islam. Yang gampang jangan dilihat di tingkat dasar atau menengah. Lihat aja di tingkat perguruan tinggi. Jangan lihat di seluruh Indonesia, lihat aja di ibu kota negara. Mana perguruan tinggi Islam yang bagus? Di Jakarta. Jangan ke daerah lah, Jakarta aja. Agak sulit kita bilang, Pak. Paling ada negeri YIN Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah. Di ujungnya Jakarta. Udah masuk Tangerang sebenarnya. Tapi mana punya orang yang bukan Islam? Tempatnya aja udah canggih, Pak. Gatot Subroto sana. Sebelahnya Crown Plaza. Iya kan? Universitas Katolik Atmajaya. Tempatnya aja udah canggih. Gatot Subroto, Pak. Bapak pasti pernah lewat di situ. Samping Crown Plaza itu. Hotel Crown Plaza. Kemudian UKI di Cawang. Tempatnya strategis. Kalau kita yang punya swasta ada. At-Tahiriyah. Saya alumni dari situ S2-nya. As-Safi'iyah. Tapi kan masih kalah keren, Pak. Jujurnya itu kalah ini. Kalah kualitas. Jujur kita masih kalah, baik dari segi fasilitasnya maupun dari segi tempatnya. Tuh. Padahal kita yang punya tuh. Untungnya Muhammadiyah gigih dalam membangun masalah pendidikan. Untungnya itu. Dan Buya Hamka juga gigih dalam membangun pendidikan. Al-Azhar itu udah luar biasa sekarang di mana-mana. Tetapi kalau dibandingin sama penabur, masih kalah juga kita. Nah, makanya umat Islam jangan sekolahin anak ke situ, biar sekolahin ke sekolah yang Islam. Kalau kurang duitnya, kalau Islam ini kan kurang maju karena kurang duitnya, Pak. La yamutu wa la yahya. Kurang bermutu karena nggak ada biaya. Kurang bermutu karena kurang biaya, atau kadang-kadang karena sering konflik juga, konflik yayasannya. Fasabiqati sabaqa. Demi malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke surga dengan cepat. Dengan sabaqah, dengan kencang. Kalau tadi sabah itu cepat, ini lebih kencang. Jadi setelah diambil itu cepat. Udah langsung dibawa. Fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencurahkan hujan, meniup angin,
dan seterusnya di dunia ini. Tetapi semua mereka bekerja biiznillah, dengan izin Allah. Nggak ada yang boleh bikin sendiri, nggak boleh bikin kemauannya. Malaikat nggak boleh, dia hanya ngikutin, pelaksana saja. Yang nentuin semuanya Allah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika berguncang guncangan yang pertama. Nanti dunia ini akan mendapatkan dua guncangan. Tiupan pertama itu mengguncang, menghancurkan semua-muanya. Kemudian disusul dengan tatba'uha radifah, akan menyusulnya tiupan yang kedua, guncangan kedua. Ada yang mengatakan 3, tetapi di Al-Quran di hadis-hadis sahih itu cuma 2. Jadi cuma 2, ndak kita temukan 3 kali, adanya 2. Jadi adalah ketentuan yang sesuai dari Rasulullah tentang ruh ketika beberapa bulan ke depan itu, entah atas izin Allah atau memang ketentuan atau bukan sunnah, itu bisa menengok keluarganya. Seperti itu, ada beberapa keyakinan seperti itu. iya, Katanya sudah tertentu oleh tabir. iya. Wallahu a'lam. Jadi bahkan ada nyanyian Saban malam Jumat, tuh ada begitu tuh, datang ruh lagi. Jadi itu semuanya biiznillah. Kalau Allah mengizinkan, bisa iya bisa tidak. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak ditemukan hadis yang menyatakan itu. Karena gini Pak, pemahaman hal-hal kayak begini memang tidak bisa secara tekstual, tidak bisa secara apa yang tersurat. Kenapa? Karena ada sesuatu keimanannya orang mukmin biiznillah. Jika Allah menghendaki, karena tidak, hukum itu tidak semuanya, tidak selalu berlaku umum seluruhnya. Tetap ada pengkhususan. Tetap ada pengkhususan. Yang itu tidak disebut pengkhususan itu. Tetapi nalar kita, akal kita lah insya Allah yang akan mampu menangkap itu. Orang kalau udah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, malaikat datang, itu teksnya. Malaikat datang bertanya, man rabbuka, man nabiyuka. Apa kira-kira itu ditanya kepada Rasulullah? Masa man nabiyuka? Kamu ini apa-apaan man nabiyuka? Saya itu nabi. Kok nanya-nanya bagaimana itu kan? Tapi kan nggak ada di teksnya itu Pak. Nggak ada disebutkan bahwa Rasul nggak bakal ditanya. Tetapi akal kita, karena ad-dinul akli, agama ini memang harus cerdas. Jadi secara akal itu ndak bakalan. Rasul itu masa iya sih ditanya, siapa nabimu? Kata Rasul, kamu ini apa tuh? Makanya katanya ada ulama-ulama yang ngajar tauhid, kiai-kiai yang udah bertahun-tahun itu nanti juga itu bisa jadi berdebat sama malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhan? Kamu nggak tahu? Saya 50 tahun jadi guru tauhid, ngajar tauhid. Jadi tetap ada pengkhususan, Pak. Jadi jangan kita vonis, jangan kita nyatakan, wah nggak ada itu. Mungkin ilmu kita yang nggak nyampe. Atau jangan kita bilang ada itu. Jangan-jangan kita so tahu. Jadi makanya ada bahasa umat Islam ini, wallahu a'lam bissawab. Jadi kuncinya kita itu berdoa. Kalau ini nggak ada sedikit pun tidak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah sesuatu yang mulia, dianjurkan, terlebih bagi keluarga dekatnya, terlebih bagi anak-anaknya. Tapi tidak dibatasi anak-anaknya, walaupun dalam teks hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah
au ilmun yantafa'u bih waladun solihin yadahu lahu. Anak yang soleh. Dalam hadisnya teksnya anak soleh. Kalau cuma anak soleh yang diterima doanya, lah ngapain kita ikut nyolatin jenazah? Kan kita bukan anaknya. Ketika nyolatin jenazah, Allahumma ighfir lahu, anak yang soleh, kamu bukan. Tuh. Jadi tidak selalu teksnya itu aja. Kemudian kenapa khatib wajib rukun khutbah? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa didoakan orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang hidup dan yang mati sama dia? Dan diaminkan oleh semua jamaah. Tuh. Jadi makanya tidak. Jadi saya senang dengar lagu tadi itu, Pak. Saban malam Jumat. Biarin aja. Anggap saja itu motivasi bagi kita untuk rajin mendoakan orang tua. Nggak usah ditanya, emang Ruh datang? Buat apa diributin? Yang perlu dilakukan, mendoakannya aja. Ya Allah, ampunkanlah orang tua saya di malam yang penuh keberkahan ini. Jumat kan malam berkah. Sayyidul Ayyam ini, ya Allah, ampunkan orang tua saya, saudara-saudara saya yang sudah meninggal dunia, kami yang masih hidup ini, ya Allah, limpahkan taufik hidayah untuk taat kepadamu. Kan itu yang penting. Nggak ada gunanya kita ributin, datang nggak sih kira-kira? Nggak ada, dalam teksnya emang nggak ada, Pak. Nggak ditemukan ada turun apa enggak. Karena memang ada hal-hal yang nggak penting. Itu sama dengan ini juga, Pak, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan berdoa agar dia menjadi orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anaknya. Nabi Ibrahim kan berdoa agar dia termasuk orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anaknya. Terus ada jamaah nanya, Pak Ustadz, sholatnya Nabi Ibrahim kayak bagaimana? Kata Ustadz Adi Hidayat, ini nggak perlu dijawab karena nggak nambah amal. Kalaupun kita tahu bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, kan nggak perlu kita sholat kayak Nabi Ibrahim. Sholat kita adalah sholatnya kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya nanti justru kalau tahu itu, dia justru sholat kayak Nabi Ibrahim, dan itu tidak betul, dan itu malah nggak betul. Nah ini juga kalau sekiranya kita tahu soal ruh itu datang atau enggak, nanti nunggu-nunggu, akhirnya main nuduh-nuduh. Makanya ditutuplah itu di Al-Quran soal ruh itu. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruhi min amri rabbi. Soal ruh itu urusan Tuhan. Kamu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi pengetahuan sedikit. Makanya karena sedikit, itulah kalimatnya wallahu a'lam bissawab. Tuh. Jadi kita cari yang tenang aja. Doakan saja. Doakan saja. Baik Bapak-bapak, barangkali sampai ini enggak nyampe 14 ayat ini, Pak. Kita sampai pada ayat yang keempat tadi, kelima. Bahwa ini semuanya Allah pastikan demi malaikat, bahwa kita ini harus yakin kita ini akan dicabut nyawanya. Mau kita ini beriman, mau kita ini enggak beriman, pasti akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat itu turun dengan sangat cepat, dan demi malaikat yang membawa ruh itu juga dengan sangat kencang. Dan malaikat ada yang ngurus, diperintah Allah untuk mengurus dunia ini, dan dia nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain. Makanya lucu kalau ada orang jadi pawang hujan, ya Pak ya. Dalam Islam, hal yang seperti ini sebetulnya bisa menjadi tindakan jolim. Kenapa? Saya kan pesta, Pak Ustadz. Kacau nanti pesta saya. Kacau nanti acara saya kalau hujan turun. Iya, jangan mikirkan diri sendiri. Jangan-jangan ada cacing yang sudah berdoa agar hujan turun. Jangan-jangan ada katak yang sudah berdoa agar hujan turun.
Jadi biarkanlah, kita mohonkan itu sebenarnya bukan hilangkan hujan, bukan buang hujan kemana-mana, bukan tangkal hujan, tapi jadikan hujan itu menjadi rahmat, menjadi barokah. Itu. Jadi nggak usah kita itu merasa bahwa itu akan terganggu. Jangan-jangan di situ rahmat Allah turun. Jangan-jangan di situ akhirnya pengantin kedinginan, malamnya semangat. Jangan-jangan. Jadi jangan kita ini. Jadi ada yang ngatur, jangan kita turut campur urusan Allah. Itu asbabnya kalau Rasul menyampaikan satu informasi, tahukah kalian, kata Rasul, mereka sering menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Begitu Pak. Ini waktu kita untuk Isya udah mendekati. Monggo Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ketika kita ruh ini dimasukkan ke dalam jasad kita waktu kita di alam rahim, dan di alam ruh sudah ada perjanjian disebutkan dalam Al-Quran Al-Aqrab 179. Alastu birabbikum, maukah kamu mengakui, menyatakan aku Rabbmu? Maka ruh itu semua menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu pertama. Tuhan adalah yang mengatur, yang mencipta, yang memelihara, kalau kata-katanya di Al-Quran dengan pakai Rabb. Kalau kata-katanya ilah, karena Indonesia selalu mengartikannya Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ diartikan Tuhan. Tetapi ketika kata-katanya ilah, dia bukanlah sekedar pencipta, pembuat, pemelihara, tetapi dia adalah satu-satunya tempat beribadah, menyembah. Itulah la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Situ pakai ilah, satu-satunya yang diibadahi. Kemudian berkaitan dengan takdir kita. Ketika kita ada di alam ruh itu, di dalam udah dimasukkan ke jasad kita, maka Allah tentukan itu ada dalam hadis Rohal Muslim. Bisa kita cek yang paling gampang, paling mudah di hadis Arba'in. Hadis Arba'in, kalau nggak salah nomor 6, bahwa ketika orang sudah ditiupkan ruh, maka ditetapkanlah rezekinya, jodohnya, hidupnya, matinya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi sakit, sehat, semuanya tinggal di mana udah ditentukan. Apa korelasinya kalau begitu? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berikhtiar? Karena takdir ini ada dua dalam Islam. Pertama ada namanya qada, yang kedua ada namanya qadar. Qada adalah ketentuan Allah sejak zaman ajali, tidak bisa diubah. Qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman ajali, bisa diubah dengan izin Allah. Di sini dibutuhkan kerja manusia untuk mengubahnya. Apa itu? Doa dan usaha.
Tetapi yang mengubah bukan doa kita, yang mengubahnya bukan ikhtiar kita, yang mengubahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan itu, innallaha la yughayyiru bima qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia mau merubahnya. Merubahnya dengan apa? Dengan usaha. Kalau kita sakit ya kita berobat. Nanti kalau sembuh bukan obat itu yang nyembuhin kita, bukan dokter itu yang nyembuhin kita, Allah yang nyembuhin. Cuman asbabnya karena faktor usaha kita dan doa kita. Jadi itu kenapa kita itu berdoa, kenapa kita harus berusaha. Bukankah Allah sudah tentukan mau sembuh mau enggak? Iya, karena perintah Allah makanya kita laksanakan. Jadi anggap itu ibadah. Bapak kan mau sakit mau enggak sakit kan Allah yang tentukan. Iya. Mau sembuh mau enggak kan Allah yang tentukan. Iya. Terus kenapa Bapak berobat? Allah nyuruh saya berobat. Iya, Allah nyuruh saya harus berobat. Allah nyuruh saya berikhtiar. Apakah kira-kira itu tergantung Allah? Kalau Allah menyembuhkan, sembuh. Maka jangan pernah jadikan obat itu penyembuh. Karena penyakit yang sama, obatnya sama, satu sembuh, satu enggak. Tuh, makanya itu dalilnya bahwa Allah yang menyembuhkan. Dokternya sama, penyakitnya sama. Dokter punya penyakit yang sama dengan pasiennya. Pasiennya bisa sembuh, dokternya belum sembuh. Padahal dia dokternya. Gitu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita itu berusaha, berikhtiar untuk sesuatu yang kita dambakan, kita harapkan, kita cita-citakan. Selama syariat pekerjaan itu dalam syariat Islam, lakukanlah karena itu ibadah. Tujuan kita bukan untuk sembuhnya penyakit, tujuan kita bukan untuk hilangnya penyakit, tapi tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah. Makanya jangan salah niat. Niatnya adalah mencari keridhaan Allah. Begitu Bapak-bapak. Memang ini agak karena ini korelasinya antara iman dan akal. Nah, kalau akal nanti jadi di depan susah ketemu. Tapi kalau iman yang di depan, akal ngikutin, insya Allah ketemu. Jangan sampai akal yang di depan. Jangan akal jadi panduan, iman jadi panduan. Mudah-mudahan Allah memberkahi meridoi kita semuanya. Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca mudah-mudahan menjadi petunjuk untuk kita dalam menjalani hidup ini. Dan semoga Allah melimpahkan keberkahan, keridhaan dan ampunannya kepada kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu